Oke, ini ya itemnya, ini udah kita buat. Jadi master item ini masih mirip seperti halnya yang master pegawai. Formnya juga dia mirip. Nah, berikutnya saya akan buat transaksi ya. Saya add, saya buat kelas. Oke, saya akan buat yang gampang. Consider. Nah, di sini isinya ada item code, item consider ya. Trans number, trans date, mcode, dan total. Oke, ada 4. Trans number, terus trans date berarti pakai date time, terus mcode, oke, string berarti, dan ada total. Oke, berikutnya saya buat inputnya ya, kopas aja langsung dari yang udah ada. Oke, saya butuh create. Oke, isinya put data insert into transactions trans header. Isinya ada trans number, kode ya, number, tanggal, kode pegawai, dan total. Oke. Nah, ini adalah inputnya. Number, tanggal, kode pegawai, dan total. Oke, ini trans numbernya. Ini trans date. Nah, ini mcode. Totalnya saya masukin 0. Oke. Total saya masukin 0 karena ketika di input itu kalau transaksi kita nggak tahu jumlah totalnya. Tapi oh iya, kita bisa atur. Total saya masukkan aja. Di aplikasinya kita bisa atur. Nah, total nih ya, total. Input, header, detail. Oke. Ini adalah transheadernya. Terus saya buat lagi add class trans detail. Saya akan copy dari transheader. Oke, isinya ada trans number, item code, QOH, subtotal. Oke. String trans number, QOH, item code, QOH, subtotal. Oke. Subtotal ada tadi string item code. Nah, trans detail, number, kode item, QOH, subtotal.
Oke, ini subtotal. Oke, ini QOH. Nah, ini item code ya. Kode item. Oke. Kita udah punya inputnya ya. Untuk header sama detail berikutnya kita buat formnya. Oke, kita buat form. Nama formnya form transaksi. Oke, saya akan masukkan label, properties, misalkan ini labelnya adalah usernya gitu ya. Let's label 1 namanya user text ya. Atau ya nama pegawai juga boleh, nama pegawai. Nama pegawai. Kemudian label 2. Ini sampel aja, misalnya nama pegawainya saya pegawai gitu ya. Fontnya. Nah, ini. Oke, terus saya masukin lagi data grid view. Ini untuk menampilkan barang yang dibeli ya, barang yang dibeli. Kemudian saya akan aktifkan di sini. Adding-nya bisa, editing, deleting, buat jaga-jaga. Kemudian saya tambahkan kolom. Karena ini data grid-nya ini dia bukan ngambil dari database, tapi based on apa yang kita inputkan di sini, di formnya. Oke, saya ke form dulu deh. Oke, saya masukkan label. Biasanya yang di scan itu adalah kode ya, kode barang ya. Nomor transaksi dulu, nomor invoice-nya. Oke, nomor transaksi. Terus, habis nomor transaksi, ada tanggal ya, tanggal transaksi ya. Oke, tanggal transaksi saya nggak jadiin label deh. Nanti di sini saya akan masuk oke, label 4 nih ya. Teksnya kode aja, kode barang atau kode item. Saya masukin di sini. Oke, nomor transaksi saya masukin pakai text box. Nah, nomor transaksinya. Kemudian saya perbesar. Oke, kemudian tanggal saya akan masukkan pakai ini ya, di label. Label LL. Nah, ini tanggal. Saya kasih name label tanggal ya. Saya masukkan label tanggal. Fontnya paling saya ubah. Perbesar dikit. Nah, ini buat tanggal. Oke, nomor transaksi. Ini kode item. Pakai text box. Oke, ini masukin kode itemnya. Terus masukin kode item. Berikutnya saya akan masukkan namanya. Oke. TX kode. Terus tombol.
Oke, tombol ini buat cari teks ya, ini buat cari, kita lihat. Jadi saat masukin itemnya, saya klik cari. Oke, nggak harus terlalu rapi ya. Klik cari, nanti dia muncul data barangnya. Oke, dia muncul data barang, menampilkan nama dan harga. Oke, saya masukinnya nama dan harga. Oke, ini deh. Text box lagi aja. Oke, ini untuk nama. Oke, terus berikutnya lagi ini untuk harga. Jadi pas diklik cari dia muncul nama sama harganya, nama sama harga. Oke, terus berikutnya lagi ada kucing. Oke, ini read only-nya coba saya set true ya. Read only true. Okay. Read only true. Terus masukin kode. Naik. Sana. Oke, terus apa aja? Habis kode QOH ya, QOH. Oh, ada kucing. Oke, thank you. Bisa ya naik ya kucingnya ya. IT support tuh untuk mensupport tentang IT, berarti ini cat support. Tuh kan tadi saya masukin apa ya? Oh ya, jumlah ya, jumlah barang ya. Pakai itu aja, numeric up down. Nah ini NUQOH. Saya pakai teks label L. Jumlah. Oke, terus subtotal berarti dia otomatis ya, subtotal ya. Saya masukkan pakai text box saja aja. TX subtotal read only true. Oke, kalau read only-nya false, saya cek dulu. Enaknya pakai. Oh, enable aja ya kali ya. Enable false. Oke, saya ganti lagi read only-nya. Saya pakai enable aja. Enable false. Enable false. Read only. Dah. Cari dia muncul, masukkan jumlah, lalu muncul subtotal. Oke. Nah ini label 5 ini label tanggal ya. Oke, data grid-nya kita tes dulu satu-satu. Oke, ini event load. Saya akan buat ketika di load dia menampilkan tanggal saat ini. Berarti label tanggal .text. Ambil date time. Now. Oke, itu long date string. Oke, ini buat nampilin. Berarti dia muncul tanggalnya. Klik tombol transaksi, kode item, klik tombol cari, dia cari data.
muncul di sini, masukkan jumlah, muncul sini. Oke, sip. Oke, ketika tombol cari diklik, dia akan cari datanya ya dari apa? Item. Berarti sini saya akan masukkan sebuah fungsi di item. Oke, public cari data. Berarti ngambil data ya, ngambil data. Data barang 1, 2. Nah, kita buat dulu. Oke, ini saya copy. Kita pakai data set. Query-nya select item code, select item name, sebut item name aja. Item name sama harga. Oke, saya nggak butuh stok. Where. Oke, ini sama kayak yang waktu di latihan sebelumnya ya, ketika cari data. Baca data. Where item code sama dengan add code. Oke, item code, add kode, nampilin nama sama harga. Oke, nama sama harga. Kita pakai SQL data reader ya. SQL data reader. Oke. DR com execute reader. Oke, terus kita berarti ngembaliin data ya, ngembaliin data. Enaknya pakai apa nih? DR, oke, DR com execute reader if DR read, oh DR read ya. Kita baca, berarti cuma sekali ya. If, oke, DR read, baca data, terus oh ini ngelempar ya, kita nyimpannya ngelempar ya. Ini kita lempar data, berarti ngelempar ke arrange. Oke, release. Oke, saya buat release item titik add dr index 0 to string. Oke, ngambil lagi item add dr index 1 to string. Dr read, oke. Close. Return-nya adalah item. Return item, berarti dia mengembalikan itemnya. Nah, di transaksi ketika button cari diklik, saya buat lagi release
collection. Oke, terus item sama dengan tadi dari kelas item ya, kelas itemnya. Oke, kelas item. Cari. Oke, carinya pakai tx kode. No overload. Cari text one arguments. Mana cari? Oh, oke. Caranya gini dia. Kode. Item code sama dengan tx kode.text. Nah, dapat datanya. Terus ditempel ya, ditempel ke tx. Ini namanya tx nama sama tx harga. Oke. Tx nama ini echo items. Ya, ini item, ini obj ya. tx nama, tx harga. Oke, terus saya tes dulu. Oh, data readernya belum di open. Data reader belum di open. Di tadi mana item? SQL data reader. Kode yang biar data reader ini com execute reader dr request connection open. Data reader comnya ini. Oh, koneksinya lupa ya. Koneksi. Oke. Buka koneksi. Tutup. Oke, tes lagi. Must declare. Oke, ada belum dimasukin. Stop. Ah, ya kodenya ya. Oke, parameter kode start. Nah, masuk ya. Sotomi 15.000. Oke, Sotomi 15.000. Ya. Kalau saya cek B002 use alpukat 10.000, oke. 3. Dah. Ini ya, ada ya.
Oke, udah bisa dipanggil. Terus jumlah, nah saya buat event lagi di sini. Ketika value change, nah value change, saya ingin hitung subtotal ya berarti ya, subtotal. Ini namanya tx subtotal. Tx subtotal dot text sama dengan ngambil perkalian ya. Oke. Saya buat dulu jumlah dari NU QOH value. Simpan di jumlah, kemudian total jumlah. Oke, saya buat dulu. Oke, jumlah kali harga ya. Int 32 tx harga dot text. Terus saya taruh di tx sub total dot text sama dengan sub total. Oke, kita lihat. Nah, masukkan di sini B002. Saya masukin jumlahnya 1, 2, 3. Betul ya. Ke B001 saya cari. Oke. Ya, muncul ya. Oke, datanya muncul. Berikutnya adalah kita masukkan ke data grid view. Masukin ke sini. Jadi ketika di submit button, saya akan masukkan button. Oke, namanya misalkan button submit. Terus teksnya submit. Buttonnya BT submit. Jadi ketika diklik submit, oke, dia masuk ke data grid view. Oke, dia masuk ke data grid view. Sekarang kita tes ya part berikutnya. Data grid view masuk ke sini ya. Oke, saya akan tambahkan kolom dulu. Saya add column. Pertama adalah kode ya, item code. Kode barang. Terus ini saya masukkan yang di trans detail. QOH. Oke. Jumlah barang. Ini header text buat nama kolom. Terus ada lagi subtotal. Ya, add close ke barang, jumlah, dan subtotal. Oke, ini ya. Terus pas di submit, berarti datanya masuk ke data grid view ya. Jadi namanya apa? Nama data grid view-nya ini saya masukin DG transaksi. Oke, DG transaksi. Berarti saya harus buat baris baru. Data grid view.
Data grid. Kan kolom. Nah, ya, data grid view row. Saya buat baris. Oke, baris. Berarti buat baris baru. Baris ngambil dari create cells ya. DG transaksi. Masuk ke DG transaksi. Terus cells. Ini ngambil tx kode text sel 1 tx jumlah GOH ya. Oke, itu NO ya. Terus baris cells Oke, terus berikutnya oke, kita tes dulu. Nah, masuk ya. Oke. Masuk ke data grid view. Jadi bisa lebih dari satu barang belinya ya. Kemudian ini bisa manual juga. Kalau mau diedit manual kayak gini. Cuman ini harus manual ngitungnya ya. Oke, masuk ke data grid view-nya sudah. Langkah berikutnya berarti masuk ke database. Oke. Saya buat lagi tombol button berarti ini misalkan finish gitu ya. Tombol finish it's namanya ya. Tombol finish jadi ketika finish dia masuk ke database. Oke, finish. Pertama saya harus masukkan kita harus hitung total dulu ya. Kita harus hitung total. Total kita hitung masuk ke apa namanya tadi transheader. Berarti saya harus baca data dulu ya, baca data. Oke, kita akan gunakan perulangan berarti pakai for. Oke.
Sama dari 0, I-nya kurang dari DG transaksi row count min 1 I plus plus. Oke, hitung total dan masukin. Oke, terus saya buat total plus sama dengan ngambil dari DG transaksi. Berarti ini ngambil dari transaksi. Rows index ke I, sales berarti 0, 1, 2 ya. Sel kedua. Ubah to string. Terus ini di convert. Dapat totalnya. Oke, kita testing dulu. Benar nggak sih? Oke, kita tes. Berarti ini harus 35.000 ya totalnya. Kita cek. Oke, error. Alasannya karena input string was not in correct format. Oke, format exception. Ini value-nya ya harusnya ya, value-nya apa diambil. Oke. Tes lagi. Klik. Oke, dapat ya. Nah, di sini totalnya kita dapetin. Oke. Nah. Ya, total sudah kita dapatkan. Berarti caranya seperti ini. Berikutnya saya harus masukin ke database ya, ke database berarti ke item transheader ya, transheader. Oke. Jadi buat transheader misalkan th new transheader, kita masukin th. Oke, transheader mana sih? Transheader belum di public ya. Ini kita buat public dulu. Ini transheader th titik pertama ngambil trans number ya, ngambil dari tx number. Ini tx harga kode nama. Oke, kita cek lagi. Namanya apa? Oh, masih textbox 1. Oke, kita ganti tx number. tx number dot text. Terus ambil tanggalnya, transdate, langsung aja pakai datetime ya. Datetime titik now. Terus berikutnya apa lagi? Oh, pegawainya. M-code. Oke. Nah, untuk M-code biasanya kan ngambilnya dari login ya. Cuman login belum kita buat. Itu kita bahas besok nanti yang tentang login ya. Jadi saya akan gunakan yang defaultnya di sini. Saya cari employee. Oke. E001. E001. Kemudian TH total. Ngambil dari total. Oke. Kemudian titik create ya, titik create.
berarti dia nyimpan ya ke transheader. Oke. Kita tes dulu, masuk nggak nih gitu kan. Oke, kita testing lagi. Data berhasil dimasukkan katanya. Oke, kita cek ya. Oke, transheader. Nah, masuk. Oh, nomornya belum dimasukin tadi ya. Oke. Harusnya masuk. Oke, berarti udah masuk datanya. Saya delete dulu ya. Oke, datanya masuk. Oke, berarti udah masuk. Nih kita stop. Oke, udah masuk. Berikutnya adalah masukkan ke trans detail. Oke, masukkan ke trans detail berarti satu-satu. Ini pakai perulangan. Oke, saya akan gunakan J aja di sini ya. Berarti yang dimasukin itu adalah trans number, item code, QOH sama subtotal. Oke. Enggak ya. Oh, ini dah. QOH. Item code ya, berarti saya buat string kode. Salesnya index 0. Terus berikutnya QOH ya. QOH. Jumlah. Nah, ini ke 1. Jumlah sama subtotal. Oke. Dapat kode jumlah sama subtotal. Berikutnya buat objek ya, trans detail. Nah kan? Iya. Oke. Trans detail. Kita ambil TD pertama buat trans number-nya ya. Oke, belum dibuat ininya. Public. Trans number ngambil dari tx number dot text. Terus berikutnya lagi item code ngambil dari kode. Terus QOH ngambil dari jumlah. Terus subtotal ngambil dari subtotal. Terus create. Nah, berikutnya kita tes. Oh, ini belum diubah ke J. Nanti saya pakai J. 0, 1, 2. Oke. Jadi kan perulangan ini buat baca baris per baris ya. Jadi makanya berdasarkan dari
nilai J-nya. Ketika 0 baris ke 0, ketika J-nya 1 baris ke indeks 1, ketika J-nya 2 baris ke indeks 2. Oke, kita tes. Transaksinya misalkan TR 1. Submit, 02, cari. Oke, kita finish. Ini berarti masukin yang ke transheader. Data ended in the trigger. The batch has been about total tidak sesuai dengan yang seharusnya. 35.000. Oh, ada triggernya ya, saya buat ya. Oke, kita cek dulu. Trigger di trans detail. Oh, ada trigger, saya hapus dulu ya. Oke, terus ini saya hapus. Cek. Oke, kita cek transheadernya. Select all from transaction header. Select all from transaction detail. Kita cek datanya. Consider trans detail. Oke, kita masuk. Jadi dari sisi fungsionalitas ini udah jalan. Sisanya tinggal divalidasi dan dirapihkan supaya menarik tampilannya. Tinggal itu. Oke, untuk validasi dan dirapihkan kayaknya nanti aja ya, silahkan di inovasi sendiri ya. Ini adalah core-nya buat transaksi.